Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam innama bu'ithu liutam lima makarimul akhlak. Sallallahu alaihi. Maulid Nabi ini tiap tahun kita peringati. Untuk apa? Di dalam Al-Quran Ali Imran 14, Zuyyina linnas hubus syahawat. Manusia itu dikasih oleh Allah rasa cinta, keinginan macam-macam. Ada rasa cinta kepada lawan jenis, maksudnya cinta laki-laki kepada perempuan, perempuan kepada laki-laki, bahkan ada yang nyimpang, lanang cinta kepada lanang. Padahal Allah sudah takdirkan bahwa Adam pasangannya Hawa, bukan Adam pasangannya Asep. Rasa cinta ini ada yang mesti kita pelajari, ada yang tidak mesti dipelajari. Apa contohnya? Cinta dengan duit itu tidak usah dipelajari. Segala orang ini cinta galau dengan duit. Mulai terbuka mata sampai terjam mata, yang terpikir duit itulah. Cinta kepada dunia ini pada itu kadang-kadang tidak sempat lagi semayang, kadang ngejar dunia ini. Kadang-kadang cinta kepada dunia ini sampai rela berbunuhan, sampai putus rusak keluarga, cinta kepada keluarga. Nah, yang cinta kepada Nabi ini kan mesti dipelajari macam mana, siapa Nabi, untuk apa. Nah, pertanyaannya, untuk apa Pak Ustaz mencintai Nabi? Ada hadis, almar'u ma'a man ahabba. Seseorang itu nanti akan bersama dengan orang yang dicintainya. Kalau cinta dengan minuman keras, kelak dia di akhirat berbotol-botol dengan minuman keras. Kalau dia cinta dengan jabatan, kelak sibuk orang nunggu dihitung amal, dia sibuk siapa yang paling tinggi jabatan simpan. Kalau cinta dengan harta, yang dipikirkannya harta. Tapi kalau dia cinta dengan Rasulullah, dengan Muhammad, walaupun kita di antrian yang ke-1 tapi antrian di belakang Muhammad. Daripada urutan nomor 2, antrian di belakang Abu Jahal. Maka itulah dibuat acara macam mana mencintai Rasulullah ini, digelar acara Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita penduduk asli ini acaranya 2. Sebenarnya aku tuh minta diundang yang pagi tadi. Makan nasi konyet. Renjang, lembab, sebagian dari Selawat juga seperti itu. Paginya pakai acara makan-makan. Kita berzikir, kalau istilah dusun. Nah, alhamdulillah ada ketidakpuasan dalam seperti itu. Kita gabungkan acaranya dengan siang acara tausiah. Salam dan salawat untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam mana cinta dengan Muhammad itu kalau kita di tanah air agak memang kurang kerasa, kecuali kata memang terus ditumbuhkan. Kalau sempat ada rezeki umroh atau haji, itu kan ada programnya. Kita ke Raudhah.
Raudhah itu tempatnya di dalam Masjid Nabawi. Raudhah itu baina baiti wa mimbari, antara rumah Rasul dengan mimbar. Mungkin dari sini sampai ke seberang jalan pula paling lebar itu. Sebanyak itu umat nak masuk situ, maka digilirkan. Kalau dulu itu siapa baik pacak masuk asal, tino lanang dulu. Jadi kita rukuk pas kena dibuntut uang. Tidak pacak lagi orangnya banyak. Sekarang tidak lagi. Diatur sekali umroh, sekali haji, sekali ke Raudhah. Waktunya lebih lapang, orangnya juga tidak berdesak-desakannya, diatur. Nah, Raudhah ini tempat di mana doa di Nabawi paling mustajab. Cirinya tiang, plafonnya, ornamennya emas galak. Birunya seperti birunya karpet Masjid An-Nur itu khusus di situ. Ornamennya emas galau. Nah, setelah kita sholat di situ, sholat apa? Sholat sunnah biasa, sholat wajib susah kita masuk. Sholat sunnah apa? Kalau kita datang sebelum zuhur, boleh duha, tahiyatul masjid, duha sekitar 3 atau misalnya 4 atau 6 rakaat. Kalau kita datang sore, kita sholat tahiyatul masjid, sudah tuh sholat hajat, boleh juga sholat taubat, boleh juga sholat sunat mutlak. Dua rakaat dapat. Habis itu diputar keluar dari Raudhah tuh, kira-kira misalnya jendela ini pintu Raudhah, keluar, nyo kadang-kadang berubah terus. Cara untuk ngatur. Di sini nih makam Nabi. Dinding Raudhah itu berbatasan dengan makam Nabi. Nah, kita keliling lewat sini nih, depan pintu makam Nabi itu yang dibaca Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Nabi Allah, Assalamualaikum ya Habibullah. Tidak ada yang tidak nangis. Itu baru nengok pagar makam. Berurai air mata kita nyampaikan makam. Itu baru ketemu pagar makam. Makamnya kita tidak tahu, tidak nampak. Nah, ini bukti cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita kan tidak pacak umroh galau, tidak pacak haji galau, maka dengan digelar acara pagi tadi, siang ini, bagaimana menumbuhkan rasa cinta kita kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tidak paham sesama Islam, alangkah pula lagi ada Mikhail Hart. Sego kita bacanya, tulisannya Mikhail Aharte. Orang non muslim. Dia tulis 100 tokoh paling berpengaruh di dunia. Tidak dipilihnya yang paling kaya, yang paling pintar, yang paling tinggi jabatan, tidak. Yang paling berpengaruh. Dia non muslim menempatkan Muhammad di urutan pertama, tokoh yang paling berpengaruh. Apa pengaruhnya? Sampai-sampai mampu merubah peradaban. Apa peradaban? Zaman sebelum Muhammad lahir tidak ada hukum. Yang ada hukum rimba. Sapo grot
itu berkuasa. Betino kalau dia dari kalangan kayo selamat, contohnya Khadijah. Aman kita ni pisah jadi budak wang. Budak tu bukan cakini pembantu, tidak ada kehormatan kita. Terserah nak dia bukan nak dijual pacak itu. Jual manusia itu kondisinya. Luar biasa zaman itu. Maka kalau ada cerita-cerita tentang bunuh anak itu, memangnya itu salah satunya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab kalau sembahyang, Assalamualaikum kanan, nya senyum. Assalamualaikum kiri, nya nangis. Orang bertanya, ngapa Umar teringat aku dulu membunuh anakku kandung gara-gara masih kafir. Dia ngomong Nabi ini, kalau anak ni kelak lahir lanang, liaro, melahir tene, bunuh, picit. Aku nak perang. Ibu mana yang 9 bulan 10 hari ngandung anak, maka lahir dipicit. Anak tu tino lahir. Dibuatnya cap pakaian lanang sampai umur 7 tahun, umur 7 tahun anak tu tino. Nah umur 7 tahun dilatih untuk pacak panah. Orang Arab itu latihannya panah, berkuda, nak perang pula jual. Ketika balik dari latihan panah pula, anaknya ngomong nak pipis, ketahuan anak tu tino. Disitulah Umar gali pasir, ditimbunnya anak tu di situ. Terbayang tak? Ngumpulkan anak darah daging dewe, yang anaknya temu ayah. Alangkah luar biasanya jahiliyah waktu itu. Kita bunuh anjing gilo, kata kita. Tidak terbunuh, kita kesian. Iko anak kandung. Begitu sampai ke rumah, mana anak kita kata bini, ngaku kopo juga boleh. Bini yang nak dikubur dengan kondisi seperti itu. Itu jahiliyah waktu itu. Rasul datang merubah yang modern ini menjadi lebih baik. Nah kita di Indonesia ni telah mulai masuk lagi ke jahiliyah. Jahiliyah masuk korupsi 300 triliun. Hukumannya 3 tahun, dendanya 5 juta. 5.000. Yang melihara landak kena 5 tahun, denda 100 juta. Macam mana model ini? Seganas-ganas Fir'aun masih ada ukurannya. Tidak ada Fir'aun untuk menjadikan anaknya jadi gubernur, menantunya jadi wali kota, atau anaknya jadi wapres. Itu Fir'aun. Nanti kita rusak aturan dibuat tentang seperti ini. Kalau kita bersalah, bapak belum. Tapi kalau orang berduit bersalah, biasa-biasa baik. Nah ini kembali lagi ke hukum jahiliyah kalau modelnya begini. Nah apa upaya kita? Terlalu tinggi materi kita tentang itu. Dari materi kita, apa yang bisa kita contoh dari Muhammad yang keseharian kita baik. Apa itu? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswah hasanah. Uswah hasanah itu bahasa Al-Qur'an. Apun bahasa kita tidak ada tandingannya. Sampai kiamat kelapa tidak ada orang yang berakhlak seperti Rasulullah. Tidak ada. Ada Pak Ustaz, kiai kami itu bukan main sembahyang. Bisa jadi saat sholat dia sangat khusyuk, tapi belum tentu bersedekah seperti Nabi. Nabi itu tahan mengganjal batu perutnya. Kalau nengok orang lain lebih salah. Mekito, wah dile, wang dia aku kuda, mati pacak, meroman kau, kata gitu kan? Tidak ada. Ada juga orang kita bersedekah,
nunggu momen. Kapan momen? Momen pilkada. Rajin orang bersedekah. Tidak ada pakai momen, pakai kamera. Berapa banyak orang bersedekah itu menyakiti penerima. Nah, ngasih. Pas dah. Mundur dikit. Tengok ke kamera. Tepampanglah orang lemo, super mie 5 bungkus, ikan nasi 2 biji, fotonya kemana-mana. Kalau bersalah dosa daripada pahala itu. Rasul tidak buat itu. Apa yang dibuat tangan kanan, tangan kiri tidak tahu. Jadi kalau ada orang beramal baik zaman kita itu, batasnya paling tinggi irsyad. Irsyad itu bentuknya, orangnya mursyid. Kita ini batas memberi contoh. Tapi kalau seperti Nabi, tak. Maka kalau nak contoh seperti Nabi, tidak bisa. Jangan kamu model kita. Tengok ustaz-ustaz besar. Tidak bacanya seluruhnya. Zikir itu dulu Ilham Arifin. Buat nangis-nangis kita diajarnya zikir, pacaknya kan itu. Kalau urusan sedekah, Yusuf Mansur, berapa duit? Bukakan. Leher ada emas, paksanya ibu mengeluarkan emas itu. Ya banyak dapat. Kini dan tidak lagi orang dibigali itu. Masuk itu. Urusan hati, A'agim. Kalau urusan tafsir, itu Quraisy Shihab, Adi Hidayat berkata. Urusan motivasi, Yahya Waloni tidak tanggung kerasnya itu. Belago jadi pembunuhan Mayu. Kalau aturan di Islam dikecek menyulikan, di Kristen lebih banyak menyulik. Aku keluar dari Kristen. Kata Yahya Waloni, gerot dia itu. Tengku Zulkarnain, Abdul Somad dan sebagainya. Keras juga. Jadi tak pacak dia ahli segala di dalam bidangnya. Kita apa lagi? Jika kita contoh ni apa Pak Ustaz yang sederhana baik paling tidak yang pokok dengan kita. Apa yang pokok dengan kita? Sallu kama ra'aitumuni usolli. Solatlah kamu sebagaimana melihat aku solat. Gitu. Karena ini kebutuhan pokok kita untuk kita. Selebihnya kalau solat kita sudah rapi, insya Allah yang lainnya mengikuti. Khususnya terkait dengan keseharian kita. Bapak Ibu yang saya hormati, nanti ketik di Google survei, judulnya survei umat Islam Indonesia, hanya 38,9% yang menunaikan sholat. Itu disurvei tahun 2019. Orang Islam di Indonesia ini yang katanya 180 juta. Hasil surveinya 38,9% yang sholat. Artinya kalau orang 10, 4 yang sholat, 6 tidak semua. Aku tidak pernah disurvei Pak Ustaz. Nak ngapa orang nyurvei kita? Sebab dari Aceh itu sampai ke Lampung 10 provinsi, digabung jumlah penduduknya tidak mengalahkan jumlah penduduk Jawa Tengah. Apalagi nak nyurvei Bengkulu yang jumlah penduduknya 2.300.000. 2.300.000 itu seprovinsi, sekelurahan di Jawa Barat. Maka kalau sebanyak ini datang ke masjid ini untuk acara Maulid Nabi, ini sudah luar biasa ramenya. Ngapa? Kita tengok di Jawa sampai masang taruh, ya wajar masang taruh. Ngapa? Jumlah penduduk sekelurahan 2 juta, aman datang 1.000 lah pakai taruh dia tuh. 1.000 dari cuma berapa persen dari total jumlah penduduk yang baru 1% itu. Jadi kita itu. Jadi orang survei itu. Kalau diturunkan diteliti lagi ke bawah hasil survei tadi,
yang selalu sholat 5 waktu, yang selalu artinya tidak pernah tidak sholat, dan selalu sholat berjamaah, tidak pernah tinggal sholat 5 waktu, dan selalu sholat berjamaah. Bapak Ibu tahu berapa persen dari survei itu? 2%. Yang sholat 5 waktu dan selalu berjamaah 2%. Dari 1.180.000. Dari kalau kita nengok kondisi yang ada, apalagi yang dalam berjalan keluar kota, tidak usah disurvei, lah tahu dewe. Ngapo? Di kota nih Pak, azan 5 kali sehari semalam itu perkara orang nak sholat tidak, itu hak masing-masing. Kalau dia tidak sholat, tidak pacak kita maksud Pak. Amat di dusun, masjid itu buka sejemat sekali, buka setengah 11, tutup setengah 2, buka lagi minggu depan. Model-model itulah terus. Apa tidak sembahyang orang dusun? Sembahyang mungkin di rumah. Kalau di masjid ada yang buka tidak sampai 1/4 sah. Apa tidak pernah berjamaah orang dusun? Pernah. Kapan? Nunggu orang meninggal. Kalau orang meninggal, sedusun itu sembahyang berjamaah selama 7 malam. Buka, taruh, bubar. Kebila berjamaah lagi, nunggu meninggal lagi. Ini kena di lembah, kena di rejang, di sawai, model itu bentuknya. Ini yang mesti kita dakwahkan. Ini yang mesti kita rubah. Kenapa Bapak Ibu yang saya hormati? Orang Islam itu banyak, tapi yang beriman belum tentu. Yang beriman banyak, yang takwa belum tentu. Yang takwa banyak, tapi yang ikhlas belum tentu. Orang kata Imam Athaillah, sholat, haji tanpa dari unsur dalam ruh, maka itu namanya sholat patung. Patung. Apa patung? Coba tengok patung atau boneka. Matanya ada tapi tidak nengok. Telinganya ada tapi tidak dengar. Mulutnya ada tapi tidak ngomong. Apa yang tidak ada? Ruhnya. Jadi kalau kita sholat ke sini nih, lantaran sesuatu sebab, itu sholat patung namanya. Aku nyengok Pak Sianus Meyang maghrib tadi. Ngape? Lah jarang dia ke masjid. Mentuenya. Lagi ada mentuenya sih Kak. Asekku malam pagi cowok sebenarnya. Ngape? Pagi mentuenya balik. Besok mentuenya balik. Idaknya supaya lagi. Itu namanya sholat patung. Berangkat haji tahun ini. Iyo. Gaib kan meninggal, awak ini menggantikan foto gaib. Terpaksa berangkat haji. Amat terpaksa berangkat haji itu haji patung. Ngapa urusan ibadah ini ruh. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Untuk apa kalau kita tidak ikhlas beribadah? Macam mana cara ikhlas Pak Ustaz? Ibda binafsik, mulai dari diri sendiri. Kita kumpul siang hari ini bukan tidak ada kerja, lemah tidur, besar juga tai mata. Tapi ngapo kita ke sini? Pak Lurah datang ke sini. Yang jauh terasa dekat, yang dekat mari merapat 310. Ngapa? Kalau kita ikhlas. Dari mana? Dari diri sendiri. Walaupun rumahnya dekat, dia ke sini. Ngapo awak ikut kegiatan maulid Nabi? Iya, Pak. Aku ini pengurus PKM. Ngapa awak datang? Aku ketua panitia, bisa kata panitia. Tidak ikhlas. Tapi kalau kita dasar, kalau mau kita sendiri, ringan urusan. Ada orang bersedekah 100 juta Pak. Cacam ketika lainnya ikhlas, tidak ada urusan.
Ada suami tunggang langgang, ringkang kutang, kata bersama, nyari rezeki. Tiap petang bininya berdandan ke BIM. Tiap sebentar tukang paket kurir ngantar paket. Bigol landang ini. Mati-matian, galak pitis bininya. Karena lah bini dia ikhlas, tak urusan kita. Atau ada Tino nyari duit, lakinya bangun jam 9, rokok mama cipak, kerja tidak ada. Yang kebigal Tino hidupin, buntang, menyamuk. Nah, lakinya tidur tuh kan. Lah biarlah laki dia ikhlas, ada masalah. Urusan kita ibda binafsik, mulai dari diri kita sendiri. Nah, ketika kita sudah sampai kepada belajar ikhlas ini, itulah sesungguhnya zikir. Zikir itu bukan subhanallah, 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 alhamdulillah. Itu wirid. Zikir itu ingat siapa diri kita, bahwa kita ini la haula wala quwata illa billah. Nah, yang meleset kita ini galak pakai ilmu kayu. Apa ilmu kayu? Begitulah jadi kusen, idaknya disebut kayu kusen apa ini. Begitu dipasang di plafon, ini kan bukan apa plafon. Begitu jadi lemari, ini apa? Lemari kayu, bukan. Itu kita banyak lupa. Naknya kusen, naknya plafon, naknya lemari itu kayu. Naknya pejabat, naknya wang kaya, naknya retis. Tapi dia manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidak ada gunanya Allah menciptakan manusia kecuali mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita dengan posisi kita yang ada. Nah, ini yang mesti kita rubah. Macam mana kita ibadah? Khususnya salat berjamaah. Bapak Ibu yang saya hormati, kaitan kita sholat berjamaah ini, apalagi hari Jumat, di mana ada masjid yang anak kecilnya tidak ribut. Ribut Tegal. Aku dulu tidak pakai konsep khutbah. Apa yang disampaikan? Poin 4. 4 itulah saat ini ayat, saat ini ayat. Saat kini tidak berani lagi. Ada masjid yang ribut, yang anak kecil itu hilang konsep itu. Apa yang tak dikecek tadi. Ngapa? Anak kecilnya ribut dia. Macam mana caranya? Apa boleh? Nah, kita ni kadang-kadang tidak dipelajari macam mana cara ngajari anak. Yang kita tu boleh jadi baknya ke masjid, anaknya ikut. Boleh jadi baknya nak ke masjid, anak itu datang ke masjid dewe. Kalau kita lah tua, anak lah nikah galuh, cucuk dengan anak-anaknya, gak usahlah baik teneo belanang sembahyang di rumah lagi, sembahyanglah ke masjid. Berarti yang masih punya kecil, gak usah ke masjid, bukan cah itu. Yang masih punya anak umur 6-7 tahun, amenidak pacak didiknya, lanangnya ke sembahyang masjid, tinonya sembahyang di rumah, urus anak-anak di rumah. Tidak boleh bawa anak ke masjid, Pak Ustaz? Boleh. Nah, ini akan kita bongkar. Macam mana? Kalau nak ngajar anak ke masjid, ajar niat. Macam mana ngajarnya? Abang nak ke masjid, ya, berwudu. Disimak berwudu. Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tangan, cik, digosok, dicuci. Nah, macam itu, cuci. Kumur. Elok-elok, bersihkan mulut. Isap air kena. Bukan cah itu. Tampung air, isap. Sakit ya, itu yang benar. Nah, ikuti ayat. Nawaitu wudu'a, liyamroki wa hadasil, azari, fadalilah. Busap. Bukan cah itu. Basah kali makan, itu lah.
basah. Dia yang 3 kali. Tangan. Bukan saya itu. Tunggit kayak tangannya. Oh. Nah, supaya basah siku. Berarti yang kiri. Pala. Itu rambut, bukan pala. Mana ya? Si kanan. Telenge. Bukan itu. Lunjuk ke dalam. Menjadi belakang. Ngajar. Kaki. Sampai ke lutut. Tinggi G. Batas dari kaki be. So, gosok kaki itu. Gosok. Ke kiri. Dah, ngadap ke kiblat. Salat kiri. Kiblat tu situ. Ikuti ayat asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika sampai selesai. Itu ngajar namanya. Sampai ngajar dekat ayat. Tegak di sini saat pertama. Tidak mesti nak di pinggir seperti kajian selama ini. Boleh ini. 4 rakaat Isya. Tak boleh main-main. 3 rakaat Maghrib. Tak boleh main-main. Bayar ini. Allahu Akbar. Start. Cucung dah. Ngapain di belakang dah. InsyaAllah aku jamin. Tak akan nakal dia. Allahu Akbar katanya. Mulanya melek. Boleh. Dia nengok-nengok ke belakang. Boleh. Tidak batal. Karena gerak itu ada tujuan. Rasul pernah menggendong cucungnya lalu ditaruh lagi. Banyak geraknya tu. Nah yang batal tu nengok cicak. Putus ikut. Ibu kejabat. Itu bisa jadi batal. Nengok cicak. Dan 3 rakaat je maghrib. Assalamualaikum kanan, Assalamualaikum kiri. Cus je berangkat. Boleh. Tidak putus sapnya Pak Ustaz. Kalau dia tertib sholat. Kalau dia berwudu. Kalau dia pacak kita ajar. Apa yang memutuskan sah? Ngapa? Kata Abdul Aziz bin Bas, sami ke tiang kau. Budak kecil. Siapa nak sembiang di tengah tiang tu? Tidak berwuduk tiang. Jadi antara orang situ dengan tiang tu, putus sah itu, berarti tidak dapat apa-apa di belakang tu. Tidak. Anak kecil itu sama dengan tiang, tidak putuskan sah. Dengan catatan ada yang kalau model itu meleset kaji kita masuk. Di mana meleset? Iya, anak kecil sab muka galau kan? Bukan anak kecil muka galau. Ada tak penggaransinya? Amun baknya dah datang, datuknya dah datang, suruh di belakang. Ini ni kita menggaransi cucu kita atau anak kita. Nyo solat niat itu namanya ngajar. Dalam kajian fikih solat, anak itu di belakang, baknya di depan. Allahu Akbar. Kata imam, aku ikut. Allahu Akbar. Cucu aku di belakang tu. Itu pasti suara cucu aku. Maka aku batalkan solat ini, bawa balik. Tuntutan seperti itu. Kalau kita tahu suara cucu kita, batalkan solat, keluar dari satu, melak balik. Ngapa? Suara itu ganggu orang yang tidak sholat. Ngapa? Rufi'a kolam an salas, diangkat pena atas 3. Anis sobihi anil kata yang lu. Anak kecil sampai balik tidak ada dosa itu Pak. Anak kecil itu. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Anak kecil itu suci. Fa abawahu yuhawidani al-yumajjisin al. Orang tuanya yang menjadikan anak itu Yahudi masjid. Kalau orang tuanya tidak baca ngajar di masjid, maka orang tuanya berdosa. Kalau orang tuanya membiarkan, maka orang tuanya bersalah. Bukan tidak boleh ke masjid. Kalau pengurus masjid negur, ngomong sengaja aku singgah kemangangan, tolong kecek kabar anak ngode ribut dia. Weh namanya anak kecil wan, aminya besok. Coba ribut lagi. Ada orang tua lalu sikap kita kebahan. Jangan kita sebut ribut Pak. Itu kondisi ngapo kita ni semakin menurun baik kualitas ibadah maupun kuantitas kita beribadah. Upaya kita setengah kopling kan. Apa setengah kopling? Ada buku kegiatan Ramadan. Dijual buku tu 2.000 atas 1.000. Mayar anak tu buku gratis. Bukan dikasih gratis.
Dibayar itu. Kami SDIT tidak dibayar. SDIT itu bayar duluan. Bukunya itu sudah masuk ke dalam itu, dikasih. Anak tuh bukan nak semayang, nak tanda tangan imam tuh nak. Geradak geruduk, begitu orang witir baru ini masuk. Begitu selesai witir, menges di depan. Ini pastor. Lintok, belari tadi kan. Tidak diteken, kita dikasih Ustaz Pandir, diteken barangnya nyatong nicu. Semayang hendak, dia begitu. Nah ini yang mesti kita benahi. Ini dan bukan dilarang anak-anak ke masjid. Saya baru balik umur, baru 10 hari balik umur. Saya tengok dia, saya videokan, dia tengok di TikTok ada buat. Satu anaknya sebelah kanan, satu anaknya sebelah kiri. Satu sekitar 7 tahun, satu sekitar 5 tahun. Semayang, rapi anakku. Tidak ada lari. Nyenda lari bapaknya pegang. Semayang dari maghrib sampai ke isya. Duduk di situlah. Kalau nyenda anak belajar ngaji dengan bapaknya. Ama tidak duduk itu. Tertib kondisinya. Karena yang kita tidak bapaknya di depan, anaknya di belakang, entah apa aktivitas. Itu urusan anak. Lalu urusan sembahyang jemaah. Aku yakin kita gak sama dengan kota dewa. Azan 2 kali. Azan sekali itu pakai mic. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berangkat ke masjid, orang sudah azan tuh tidak elok. Tapi masih lumayan. Kita azan 2 kali. Begitu dia sampai ke masjid, orang belum khutbah. Ada beberapa catatan. Pertama, kita masuk, orang lagi ngebang. Allahu Akbar. Sering saya sampaikan, tidak ada judul nunggu azan selesai baru nak sembahyang tahajud. Ya katanya dengar azan itu nak dijawab. Menjawab orang azan itu hukumnya sunnah. Solat tahiyatul masjid sunat muakkad. Daripada pelak ketip la khutbah baru kita sholat, lebih baik lagi azan sedang sunat. Dengar khutbah itu wajib, dengar azan sunnah. Lah daripada kita merusak yang wajib, ngapa tidak kita sholat ketika orang sedang apa? Nah, tidak ada judul. Lemak yang jawab, kadang-kadang ada yang jawab gitu. Nunggu azan selesai. Itu satu. Yang kedua, kalau khatib lah naik mimbar, bang kedua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Berapa pintu masjid kita? 2, 4. Malaikat yang tegak di pintu masjid itu menutup bukunya. Hadis ini. Maka orang yang datang setelah khatib dan imam tidak ada catatan kebaikannya dari rumah sampai ke masjid. Catatan Jumatnya ada, tapi catatan kebaikan. Nah maka itu kata Rasul, siapa yang datang pertama kali sama dengan berkurban 1 ekor unta. Datang yang kedua berkurban dengan seekor sapi. Yang ketiga berkurban dengan kambing bertanduk. Datang keempat berkurban dengan ayam jago. Datang kelima berkurban dengan telur. Datang pertama tu isi sab pertama. Bukan datang pertamanya tiang. Kita datang pertama. Nah, nyari tiang nyanda. Karena sab pertama ni mahal tiketnya. Kalau di stadion atau apa namanya panggung tontonan itu VVIP yang pertama. Ngapa beli tiket VVIP duduk di kelas ekonomi? Rugi kita. Itu seharusnya. Lalu ada jamaah datang, khutbah pertama dah dapat, khutbah kedua dah dapat. Lah selesai khutbah tu, nyo dua tu lah. Imam lah naik rakaat pertama nyo baru sampai. Rakaat kedua masih berwudu. Al-Fatihah lah selesai. Baca surat pendek
Baru dia masuk, Allahu Akbar kata imam. Hanya ruku juga Allahu Akbar. Baru baca subhanallah. Belum subhanallah azimi. Terbaca subhanallah Allahu liman hamidah kata imam. Tegak masih pacak dihitung satu rakaat itu. Tapi kalau rakaat pertama selesai, rakaat kedua imam lalu ruku Allahu Akbar kedua. Subhanallah azimi wa bihamdi 3 kali. Dia sampai baru Allahu Akbar nak ikut sami'allahu liman hamidah. Tidak dapat nyerukuk lagi. Allahu Akbar sujud. Nyo ikut sujud itu. Assalamualaikum warahmatullahi. Jangan tegak dulu. Tegaknya itu setelah dulu salam yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi. Tegak yang kedua rakaat apa namanya? Salam yang kedua, dia tegak. Dia harus sholat 4 rakaat. Bukan 2 rakaat. Kalau khutbah hilang, sholat Jumat tu batasnya ruku, lalengit puluh, lekecul puluh. Apa yang didapat? Ianya tadi niatnya sholat Jumat, niatnya tetap sholat Jumat tapi sembahyangnya 4 rakaat, zuhur yang dia. Tidak dapat lagi nya Jumat. Itu ketentuan-ketentuan fikihnya. Maka salam itu kanan kedengaran, kiri kedengaran. Ada imam, Assalamualaikum warahmatullahi. Nunggu-nunggulah yang masbuk tadi. Rupanya ada kiri. Tidak ada. Maka salam yang kedua itu harus kedengaran juga. Sebab belum boleh. Kalau kita masbuk itu, salam pertama itu langsung tegak. Tunggu salam yang kedua, baru kita tegak. Ini ketentuan fikih. Berarti tidak sego urusan sholat itu. Yang sego ni kita tidak memahami macam mana mendidik anak, mengedukasi anak ke masjid. Macam mana ketentuan fikih. Aku baru 5 malam yang lalu tabligh musibah ke kabupaten titik-titik di desa titik-titik. Kami sampai orang masih yasin tahlil lah. Selesai doa selesai, sudah makan-makan, Isya sampai. Orang azan Isya, sengaja aku tidak muncul. Kalau muncullah disuruh jadi imam. Tidak muncul, orang qomat. Qomat baru masuk. Kami sudah 2 rakaat sholat Isya, datang jamaah baru. Karena dekat dengan aku nengok. Buru-buru ni Allah. Sami Allah. Allah. Sami Allah. Allah. Rupanya nak ngejar ketinggalan 2 rakaat. Rakaat ketiga nyetel ikut dia. Ajar. Yang ketinggalan 2 rakaat tu dikejar. Allah. Sami Allah. Begitu rakaat ketiga nyetel, sempak ikut gawe tadi. Ada yang tidak paham. Sebatas ini kita tidak paham cara masbuk. Jangan-jangan tidak paham juga tentang sholat. Seluas ini dunia sekarang. Kan pacak ditonton bagaimana cara masbuk. Di YouTube banyak diajarkan macam mana cara kita sholat. Nah, artinya minat kita untuk itu masih sangat kurang. Di mana barisan kita kelak? Kalau kecil, kalau di barisan Rasulullah tidak, di barisan Abu Jahal juga tidak. Karena di kecil kafir, kita ni KTP Islam. Di kecil Islam, tapi tidak ngerti sholat. Untuk itu, yang lainnya mungkin kita belum mampu nyontohnya. Kita nyontoh dulu macam mana sholat Nabi. Pak Ustadz, alangkah segonya terbuka hati dah. Sego terbuka hati itu bukan hatinya yang tertutup. Ngapa? Kemampuan kita mengalahkan syahwat itu yang masih belum bisa. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim itu sebenarnya untuk iblis. Ngapa? Wa izkulna lil malaikati usjudu li Adam. Diumumkan kepada seluruh malaikat, sujud kamu dengan Adam. Fasajadu illa iblis. Sujud galau orang kecuali iblis.
Ngapo iblis tidak nak sujud? Adam ini Yunio pai dibuat ke aku kalah beratus tahun umur. Masuk yang tua sujud kepada yang muda, itu kaji iblis. Allah suruh sujud kepada Adam, levelnya rendah. Kita Allah suruh sujud kepada Allah. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni aqimis sholali dzikri. Akulah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, sembahlah aku, dirikan solat untuk mengingatku. Kita disuruh Allah sujud kepada Allah, tidak mau, siapa level yang paling tinggi dari Allah? Tidak. Nah, Adam manusia seperti kita, iblis disuruh sujud, iblis tidak, levelnya rendah. Kita oleh Allah disuruh sujud kepada Allah, tidak. Barangkali dosa kita lebih besar daripada iblis. Ngapa? Lah iblis kepada Adam disuruh, tidak berdosa dia. Nah kita kepada Allah, lah kepada lagi siapa lagi kita nak sujud. Nah, inilah kadang-kadang terbalik-balik dunia ini dibuat. Apa terbalik-balik? Mak bapnya ulang tahunnya tidak ingat tanggalnya, tapi kalau bosnya ulang tahun, cukup buah pisang, buah salak, buah anggur yang mahal-mahal tu. Dia kata, nak kemana? Bos ulang tahun. Mak dia ulang tahun. Biarlah mak dia jangan ngerti ini masalah. Ini kita. Bos ulang tahun, bini bos ulang tahun, sibuk ke Suprapto situ, milih mana cincin yang pas. Ngapa? Bini bos ulang tahun. Bini awak ulang tahun, mana yang ngerti? Gosok gigi dan malas masyarakat. Mana akhlak kita nak bagus kalau model urusan kepada Allah tidak beres. Jadi akhlak kita ini benahi dulu akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala, baru kita berakhlak kepada sesama. Kalau kepada Allah saja kita mampu tidak berakhlak, ya macam mana sesama kita? Itu inti dari Maulid Nabi. Saya pikir demikian, asar kita semakin dekat dengan waktu. Untuk itu, mari kita mencoba untuk memperbaiki diri kita. Bapak Ibu yang saya hormati, uang kaya tidak berangkat haji itu kafir dah. Abu, orang kaya tidak ke haji kafir dah. Kafir dah. Ida nyokayo tapi tidak berangkat haji, tidak kafir. Tergerak hatinya, wah macam mana dah aku enggak berangkat haji. Awak kamu pitih, pakai haji peroda baik. Berapa? 450.000, 450 juta. Berangkat selesai urusannya. 3 tahun dia dah puasa. Ngapa? Dah malas bayar. Nak nengok try Allah. Tak boleh, dosa. Bukan kau bayar urusan ke anak bini kau, cucu kau nengok lah sebagai unit puluh dah. Puasa lah. Ialah lewat, bayar utang puasa 3 tahun tu. Ya macam mana bayarnya? 90 hari itu kau harus puasa. Ya numpon. Ya jangan pun tiap hari, Senin Kamis. Ya puasa sunat, judulnya Senin Kamis, tapi niatnya puasa kodo. Boleh. 90 hari dia puasa selesai. Kemudian apa namanya? Zakat. 3 tahun dia dah bayar. Diingatkan orang, wah ini nak dalil, boleh maksa kau ni berzakat. Mana dalilnya? Husmin amwalin sodakatin, tutoh terumah tuzak kimi. Ambil bila perlu paksa. Orang yang mampu berzakat mal, tidak berzakat. Boleh dipaksa, ini dalilnya. Dibayarnya hitung berapa? Tahun 5 tahun selesai. Amal tidak subuh tadi, kalau ada asal. Baru kita nak mekik lagi. Subuh pagi dia ada Pak Ustaz, tidak tahu kita masih hidup sampai maghrib atau tidak. Nah maka jangan kita main-main dengan urusan masalah sholat. Dan kalau tidak sholat, bainal rajul wa bainal kufra tarkus sholat. Beda muslim dengan kafir, sholat pula. Walaupun KTP-nya Islam, beda sholat. Maaf kalau dikecuali kafir kau ni. Mulai kita nak bunuh. Karena itu hadisnya seperti itu. Nah mari kita benahi yang pokok-pokoknya saja.